Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia bersama-sama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan nanti mudah-mudahan kita akan dimasukkan dalam surga bersama manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak BKM Masjid Baitul Salam beserta dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih Masjid Baitul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-16. Saya ingatkan Bapak Ibu, malam hari ini kita nanti sudah mulai membaca doa kunut. Ya, sudah mulai membaca doa kunut. Ingat nanti ketika witir jangan sampai keterusan. Karena mulai malam 16 sampai dengan nanti malam ke-29 di setiap witirnya kita membaca doa kunut. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an buat kita? Dalam ayat itu dijelaskan shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang pertama menjadi syifa, menjadi obat penawar. Yang kedua menjadi warahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita selalu istiqomah setiap hari, apalagi ini di bulan suci Ramadan, membaca ayat suci Al-Quran, maka itu akan menjadi obat hati kita, obat penawar kita, menyejukkan batin dan hati sanubari kita. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata kita lihat orang-orang yang bersanding dengan Al-Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran,
rata-rata hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hafiz, para hafizah. Kemudian salah satu contoh ustaz kita yang terkenal, Ustaz Hadi Hidayat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang ahli Al-Qur'an. Bukan sekedar hafal, tapi juga beliau tahu baris, letak ayat, posisinya di mana. Itulah orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu ingat pesan Nabi kepada kita dalam salah satu hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena kelak pada hari kiamat nanti Al-Qur'an yang kita baca itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pertolongan kepada siapa yang rajin untuk membacanya. Jadi Bapak Ibu nanti di akhirat syafaat kedua terbesar setelah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah syafaatil Quran, syafaat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Siapakah yang mendapatkan itu? Itulah mereka yang selalu istiqomah setiap harinya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kita lihat hari ini umat setelah ba'da subuh bukan membaca Al-Quran, tetapi malah tidur. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika di pagi hari subuh kita membaca Al-Quran setelah kita pulang daripada sholat berjamaah di masjid, ternyata kalau kita baca Al-Quran di waktu subuh, itu dapat merestat ulang otak kita yang sudah lelah dengan bekerja. Di pagi hari setelah kita sholat, kita baca Al-Quran, maka itu dapat merestat ulang otak kita menjadi otak yang cerdas. Maka Nabi larang kita tidur di dua waktu. Satu ba'da subuh, kedua ba'da sholat asar. Jangan kita tidur dua waktu ini. Kenapa? Karena ini dapat menimbulkan penyakit. Hendaklah setelah kita ba'da subuh, kita buat amalan. Di samping amalan zikir, juga kita buat amalan membaca Al-Quran. Dan kalau bisa, 1 bulan ini kita khatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita selalu istiqomah membaca Al-Quran, nanti baru kita rasakan setelah kita wafat, setelah kita mati, Al-Quran yang kita baca itu. Lihat doa setelah kita membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Akan menjadi nur, cahaya ketika nanti kita berada di alam kubur. Dan salah satu pertanyaan malaikat munkar nakir kepada jenazah ketika dia dimasukkan ke liang lahat, 7 langkah orang yang menghantarkan pulang, malaikat akan bertanya kepada ahli kubur. Salah satu yang ditanya oleh malaikat adalah, ma kitabbuka, apa kitabmu? Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat yang berkaitan dengan apa yang menjadi kitab kita, apa yang menjadi bacaan kita. Ingat pengertian Quran. Quran berasal dari kata qira'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Karim artinya mulia. Maka orang yang selalu akrab, bersanding, selalu membaca Al-Quran, insyaallah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat hidupnya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih bersisa 13 hari lagi. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita banyak-banyak meningkatkan amal ibadah. Wabil khusus, mari sama-sama kita berniat untuk menghatamkan Al-Quran. Orang yang berada di dalam acara khataman Quran,
maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang yang berada di dalam acara khataman Quran, dan dia juga termasuk orang yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran yang dia baca itu sendiri. Betapa bahagianya kita ketika kita mendapatkan doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah pasti doa malaikat itu pasti akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada ceramah singkat ini, mari kita jadikan Al-Quran menjadi imam kita, pedoman kita, penuntun kita dalam hidup dan kehidupan, sehingga nanti ketika kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir itu pasti akan bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.